Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Mega selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan yang saya hormati segenap teman-teman di kelas Perekonomian Indonesia G. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, inayah di pertemuan pada hari ini. Semoga kita mendapatkan lindungannya. Shalawat dan salam marilah kita junjungkan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah zaman jahiliyah menjadi zaman terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Baik, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 5 yang akan mempresentasikan pada pertemuan hari ini, yaitu tentang investasi. Yang dimana dalam pertemuan hari ini akan dijelaskan kelompok 5 oleh yang pertama Farela Salsabila Arifin, yang kedua saya sendiri Ilham Ramadan Hadi Kusuma, yang ketiga yaitu Dea Nabila Hasnah, dan yang keempat Janatul Ainia Prameswari. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang yang pertama definisi investasi, dan yang kedua macam-macam investasi, yang ketiga jenis-jenis investasi, yang keempat faktor yang mempengaruhi laju investasi, yang keempat sumber dana investasi, dan yang terakhir keenam analisis PMDN dan PMA. Baik, untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan rekan kami yaitu Dea Nabila. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang investasi. Jadi investasi menurut para ahli adalah menabung atau menanam modal untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Menurut Fitzgerald, investasi adalah kegiatan yang melibatkan sebuah tarikan sumber dana untuk memperoleh barang modal di masa saat ini, di mana akan mendapatkan sebuah aliran produk di masa mendatang, seperti itu. Lalu ada macam-macam investasi. Di sini ada 3, yakni investasi tetap perusahaan, investasi residensial, dan investasi persediaan. Investasi tetap perusahaan adalah investasi yang mencakup peralatan yang dibeli perusahaan yang digunakan untuk proses produksi. Investasi residensial adalah investasi yang berbentuk tempat tinggal dan bisa disewakan. Yang ketiga ada investasi persediaan, yakni investasi yang berbentuk barang-barang sebagai persediaan bahan produksi atau barang yang sudah jadi, seperti itu. Berikutnya ada jenis-jenis investasi. Jadi dalam melakukan investasi, seseorang bisa menikmati keuangannya dalam waktu jangka panjang, tapi tergantung seseorang itu mengelolanya. Jadi seseorang itu harus mencocokkan investasi mana yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Investasi sendiri ada jenis investasi sendiri ada investasi reksadana, saham, emas, obligasi, dan investasi properti. Investasi reksadana ini adalah sebuah wadah dan pola di mana dalam pengelolaan dana tersebut dikumpulkan untuk sebagian investor untuk diinvestasikan kepada pasar modal yang tersedia, lalu dikelola oleh seorang manajer. Dan investasi ini banyak diminati orang karena mudah dipahami dan dalam modalnya memberikan nominal yang merakyat. Lalu ada saham. Saham adalah sebuah bukti seseorang memiliki nilai perusahaan di mana seseorang memiliki kekuasaan di dalamnya karena telah menanamkan saham tersebut. Lalu ada emas, yakni sebuah investasi berbentuk logam mulia atau emas yang nilainya setiap tahun ini akan meningkat.
Lalu ada obligasi. Obligasi adalah sebuah surat hutang berjangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Surat ini berisi tentang janji dari pihak yang telah menerbitkan saham untuk membayarkan sebuah imbalan berupa bunga pada jangka yang sudah ditentukan dan melunasi pokok hutang pada akhir waktu yang telah ditentukan. Lalu ada investasi properti, yakni sebuah investasi yang dimana tidak melibatkan dengan uang secara langsung atau non-real, di mana investasi ini adalah sebuah bangunan seperti rumah, gedung, atau apartemen. Investasi ini sangat banyak diminati disebabkan harga jual properti sering mengalami kenaikan setiap tahunnya. Seperti itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Janatul. Terima kasih. Baik, terima kasih Dea Nabila. Saya akan melanjutkan presentasi. Untuk yang keempat, faktor yang mempengaruhi laju investasi. Faktor yang mempengaruhi laju investasi ini ada 3. Yang pertama, suku bunga. Dalam investasi, semakin tinggi tingkat bunga, maka akan semakin kecil keinginan untuk berinvestasi. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga, maka investor semakin terdorong untuk melakukan investasi, karena biaya pengguna dana semakin kecil. Seorang investor akan menambah investasinya apabila keuntungannya lebih besar dari tingkat bunga yang harus dibayar. Yang kedua, ada inflasi. Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Hal ini membuat biaya investasi tinggi. Biaya investasi yang tinggi akan mengurangi jumlah investasi dalam suatu negara. Seseorang cenderung berinvestasi apabila tingkat inflasi di suatu negara itu stabil. Karena jika inflasi stabil, maka tingkat harga barang secara umum tidak akan naik. Yang ketiga, nilai tukar. Nilai tukar dapat mempengaruhi penanaman modal. Efek yang terjadi bergantung dari investor dalam menanamkan modalnya. Kelima, sumber dana investasi. Sumber dana investasi berasal dari uang yang dimiliki oleh seseorang atau bisa dari hasil tabungan atau dari hasil pinjaman. Sumber dana investasi ini berasal dari sumber-sumber yang dimiliki oleh para investor berupa modal uang pada saat berinvestasi. Sumber dana investasi ada 2, yakni penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri sendiri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia oleh investor atau penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri sendiri. Sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal asing sepenuhnya ataupun yang berpatungan atau bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri yang menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu saudari Farela Salsabila. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu menurut M.L. Gigan. Nah, modal asing, swasta atau negara yang terbagi menjadi 2, yakni investasi langsung dan juga investasi tidak langsung. Untuk investasi langsung atau direct investment, yakni perusahaan dari negara penanaman modal secara de facto atau de jure melakukan pengawasan atas aset atau aktiva yang ditanamkan di negara pengimpor modal dengan cara investasi. Nah, investasi langsung ini bisa mengambil beberapa bentuk, seperti pembentukan cabang perusahaan di negara pengimpor modal, pembentukan perusahaan di mana perusahaan dari negara penanam modal memiliki mayoritas saham pembentukan, dan juga pembentukan perusahaan di negara pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang beralokasi di negara penanam modal. Nah, selanjutnya juga ada pembentukan perusahaan di negara penanam modal untuk secara khusus beroperasi di negara lain. Atau menurut aset atau aktiva itu tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dan juga dari penanam modal. Nah, kemudian untuk investasi tidak langsung atau indirect investment. Nah,
investasi ini adalah investasi yang sebagian besar terdiri dari penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan atau yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah atau juga negara pengimpor modal. Nah, atas saham ini atau surat utang oleh warga negara ini dari beberapa kumpulan dari beberapa negara lain. Nah, para pemegang saham juga memiliki hak untuk atas dividen saja. Nah, selanjutnya yaitu analisis investasi PMDN. Nah, ini pada slide ini itu terdapat gambar kuadran PMDN Indonesia tahun 1998 sampai dengan 2014. Nah, berdasarkan realisasi PMDN pada tahun yang terdapat di gambar ini, nah itu dianalisis tren nilai PMDN pada tahun 2045 adalah 222.60.000,63 juta US dollar. Nah, pada gambar di atas itu pemerintah mengakui tantangan untuk memberdayakan penanaman modal dalam laporan buku rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004 sampai 2009. Nah, ada beberapa kendala dan juga seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai dapat mengatasi tantangan dan kendala itu beberapa terakhir tahun ini melalui program pembangunan yang sedang berjalan pemerintah bertekad untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dengan menuntaskan sinkronisasi peraturan antar sektor serta antara pusat dan daerah. Restrukturisasi lembaga pemerintah dapat segera dilakukan. Nah, instansi pemerintah yang terkait juga memprioritaskan peningkatan investasi pelayanan ekspor dan juga impor menyangkut pelabuhan, kepabeanan, dan administrasi ekspor-impor. Selanjutnya yaitu analisis investasi PMA. Nah, berdasarkan realisasi PMA tahun 1998 sampai dengan 2014, nah hasil tren PMA ini pada tahun 2045 adalah 71.039,99 juta US dollar. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Farila Salsabila. Setelah kita mempelajari tentang investasi, di sini saya akan memberikan sedikit kata-kata dari Robert Arnold, yaitu dalam berinvestasi apa yang nyaman, jarang menguntungkan. Maksudnya apa? Yaitu ketika ibarat kita dalam zona nyaman, maka kita tidak akan mendapatkan suatu perkembangan. Sebalik pula seperti berinvestasi. Ketika kita hanya berinvestasi dalam satu perusahaan dan kita merasa nyaman, maka kita akan jarang mendapatkan suatu keuntungan. Maka oleh sebab itu, dalam hidup kita hanya jangan berpatokan dengan investasi saja, tapi kita juga harus memiliki suatu bidang pekerjaan lainnya, seperti berdagang atau berniaga atau kerja kantoran, yang dimana investasi hanyalah suatu sebagai hobi atau jaminan jangka panjang, seperti itu menurut saya. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Apabila ada tutur kata yang salah dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.